Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita manusia pasti pernah atau bahkan sering bermimpi. Mimpi ada dua macam, bermimpi saat tidur atau yang biasa kita sebut dengan bunga tidur, dan bermimpi dalam pikiran atau yang bisa disebut dengan cita-cita, harapan, dan angan-angan. Namun pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah mimpi di saat kita sedang tidur, atau yang biasa kita sebut dengan bunga tidur. Terdapat beberapa penjelasan tentang mimpi dalam Al-Quran dan hadis yang dapat memberikan pemahaman bagi kita manusia. Yang pertama, pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa ayat Al-Quran, mimpi dianggap sebagai pertanda atau wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Allah dapat memberikan mimpi untuk memberikan petunjuk, peringatan, atau penghiburan kepada hambanya. Contohnya dalam surat Yusuf yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Quran Surat Yusuf ayat 4. Mendengar mimpi dari Yusuf itu, lalu ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Quran Surat Yusuf ayat 5. Dalam hal ini, mimpi Nabi Yusuf alaihissalam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak semua mimpi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, mimpi yang baik datang dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk datangnya dari syaitan. Salah satu contoh mimpi yang baik adalah mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai bentukku. Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka ia telah mengambil tempat duduk di neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak semua mimpi itu berasal dari Allah. Beberapa mimpi dapat dari pikiran manusia, makanan, atau gangguan syaitan. Ciri-ciri mimpi yang datangnya dari syaitan adalah bertemu makhluk aneh, berada di tempat yang suram atau gelap, atau sesuatu yang membuat kita merasa ketakutan, cemas, dan gelisah, bahkan hilangnya rasa aman dan nyaman. Salah satu dampak yang paling nyata dari mimpi yang diduga datangnya dari syaitan adalah pengaruh negatif pada kesejahteraan emosional, bahkan dapat mengalami depresi. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya penafsiran mimpi dengan bijak. Dengan kata lain, memahami mimpi dan mencoba untuk menafsirkan adalah tugas yang penting dalam Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis Bukhari yang artinya, sesungguhnya mimpi jadi bagian dari 40 bagian wahyu. Tafsir mimpi dalam Islam harus berdasarkan pada pengetahuan dan iman yang benar. Ada beberapa ulama yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang penafsiran mimpi. Namun penting untuk dicatat, tidak semua orang memiliki kemampuan ini dan tidak semua mimpi perlu ditafsirkan secara mendalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membagi mimpi menjadi 3 bagian. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, mimpi itu ada 3. 1. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. 2. Mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga. 3. Dan mimpi menyedihkan yang datangnya dari syaitan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi,
maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Mimpinya orang fasik hanyalah mimpi yang kosong atau adghatsu ahlam. Sedangkan mimpinya orang soleh, mimpinya dapat dibenarkan dan dapat dipercaya. Maka tidak heran jika para nabi menjadikan mimpi yang dialami oleh mereka sebagai petunjuk dalam mengambil berbagai keputusan strategi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang memutuskan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam berdasarkan mimpi yang dialaminya. Sebab para nabi termasuk orang soleh dan mimpinya pasti benar dan bagian dari wahyu Allah, maka pasti terjaga dari campur tangan setan. Penting untuk diingat, mimpi tidak boleh dijadikan rujukan dalam masalah hukum dan keputusan penting dalam kehidupan. Karena Islam memiliki sumber yang jelas seperti Al-Quran dan hadis yang harus menjadi panduan utama dalam bertindak atau mengambil keputusan. Dalam Islam ada beberapa cara untuk dapat membantu menafsirkan mimpi seseorang. 1. Berdoa dan mencari perlindungan kepada Allah. Sebelum tidur, disarankan untuk berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah dari pengaruh setan atau mimpi yang tidak baik. 2. Menggunakan panduan dari Al-Quran dan hadis. Mengkaji dan memahami ajaran-ajaran tentang mimpi dapat membantu kita menafsirkan mimpi dengan benar. 3. Berkonsultasi dengan orang ahli dalam menafsirkan mimpi. Namun perlu diingat, tidak semua orang yang mampu menafsirkan mimpi dengan benar. Jadi berhati-hatilah. Adapun salah satu mimpi yang lain selain mimpi yang telah dijelaskan. Mimpi itu biasanya disebut dengan mimpi basah atau dalam Islam disebut dengan ihtilam. Ihtilam adalah mimpi yang akan dialami oleh anak laki-laki menjelang remaja atau akhir balik. Disebutkan tentang tanda kebalikan ini melalui ihtilam atau mimpi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari 3 golongan. Orang tidur hingga terbangun, orang gila hingga waras, dan anak kecil hingga ia ihtilam mimpi basah atau balik. Hadis riwayat Daud. Orang yang mengalami mimpi basah atau ihtilam diwajibkan mandi wajib. Semoga penjelasan ini menambah ilmu pengetahuan dan memberi manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.